Seperti saat ini situasi yang bisa dikatakan ini bikin shocking seluruh dunia. Ya semua orang akhirnya pada di rumah. Otomatis orang ini ya takut ke rumah sakit gitu. Jangan-jangan ini Pak, Bapak ini ada hubungannya dengan para globalis yang bisa apa namanya ini memprediksi ini. Nah, kenapa telemedicine menjadi sangat penting waktu itu ini perlu saya utarakan juga di. Nah, setelah adanya pandemik, kalau dalam hal tertentu kadang kita tidak harus bertemu dengan fisik kepada dokter juga ya, kita bisa pada sistem. Regulasi ini penting karena bagaimana juga nanti kalau nggak dilindungi siapapun bisa ngaku jadi dokter. Indonesia kadang-kadang maaf kalau sekali lagi ceroboh dalam hal Masih belum. Oke Pak, telemedicine Pak ya. Seperti saat ini situasi yang bisa dikatakan ini bikin shocking seluruh dunia. Ya semua orang akhirnya pada di rumah karena memang pemerintah sendiri menerapkan kalau bisa WFH, kurangi bersosialisasi, jaga jarak dan sebagainya. Otomatis orang ini ya takut ke rumah sakit gitu dan mereka memilih salah satu alternatifnya dengan telemedicine. Beberapa aplikasi-aplikasi yang sudah beredar itu bisa dipakai untuk bagaimana mereka bisa berkonsultasi dengan dokternya. Jangan-jangan ini Pak, Bapak ini ada hubungannya dengan para globalis yang bisa apa namanya ini memprediksi ini sejauh ini sehingga Bapak waktu itu memilih telemedicine Pak. Ini yang menarik Pak ya. Jadi apakah ini ya Pak dengan situasi seperti ini akan terus berlanjut sehingga orang tidak mau memilih rumah sakit atau bisa dikatakan dengan telemedicine ini bakal mendisrupsi layanan-layanan kesehatan yang sudah ada? Kira-kira prediksi Bapak seperti apa? Pertanyaan sangat bagus. Jadi mungkin saya akan mencoba menjelaskan dulu definisi secara umum telemedicine. Oke. Ya, sesuai dengan namanya tele, jarak jauh, medicine, pengobatan. Ada juga nanti skop lebih luas sering disebut sebagai telehealth. Karena dalam konteks ini sebenarnya telemedicine tidak melulu adalah hubungannya dokter dengan pasien memberikan pelayanan kesehatan. Bisa juga untuk pembelajaran, bisa juga untuk sifatnya lebih hal banyak lain-lain gitu ya. Nah di sini kita lihat sendiri. Saya akan cerita sebelum adanya pandemik dulu gitu ya. Oke. Nah, kenapa telemedicine menjadi sangat penting waktu itu ini perlu saya utarakan juga di sini adalah karena bagaimana kita mampu memberikan kualitas pelayanan kesehatan yang merata di satu daerah, satu negara gitu ya. Dimana kalau kita mempunyai tantangan banyak hal mulai dari sisi infrastruktur. Mungkin tantangan di Indonesia itu sangat berat yaitu antara adalah karena geografisnya. Negara kita negara kepulauan. Jadi Anda bayangkan betapa sulitnya orang tinggal yang di pulau-pulau pedalaman untuk berobat. Kadang mereka harus jalan kaki 1 hari 2 hari naik kapal. Mohon maaf sampai di tempat tujuan meninggal atau apa gitu. Jadi banyak layanan yang tidak tertolong dengan cepat karena tadi gitu ya. Karena support dari pelayanan kesehatan di lingkungan daerah-daerah terpencil 3T misalnya itu adalah belum bagus. Nah disitulah akhirnya dibutuhkan adanya telemedicine yaitu di mana dokter-dokter yang terpencil di daerah-daerah puskesmas tadi bisa berkonsultasi dengan seniornya atau dengan dokter spesialis yang ada di rumah sakit umum daerah, misalnya di kabupaten atau provinsi bahkan sampai naik ke nasional. Jadi dengan kata lain penanganan pelayanannya akan lebih optimal karena dia mampu bertanya pada orang yang lebih expert. Tapi sekali lagi juga tidak selalu bahwa telemedicine akan menyelesaikan segala sesuatunya karena bagaimanapun juga namanya orang sakit tetap butuh penanganan juga yang secara fisik gitu ya. Jadi kita lihat sendiri nanti akan saya jelaskan juga kenapa mungkin prediksi saya mungkin 50-50 juga gitu karena akhirnya nanti telemedicine itu sebenarnya bisa kita gunakan untuk menyaring apakah ada orang yang benar-benar bisa kita obati secara lokal dengan bantuan ekspertis atau kepakaran dari dokter spesialis yang di rumah sakit di atasnya. Kan kita tahu berjenjang ya modelnya ya. Puskesmas, RSUD dari kabupaten, provinsi, nasional gitu ya. Jadi dokter puskesmas atau bidan bisa memberikan pelayanan yang lebih bagus, lebih akurat karena ada masukan itu. Atau memang dia harus dirujuk secara fisik. Nah dengan adanya telemedicine tadi terjadilah proses filterisasi sehingga kalau yang memang betul-betul rujuk adalah memang betul-betul membutuhkan penanganan yang khusus dari dokter yang memang punya keahlian itu sehingga dia secara fisik dikirim. Jadi antara juga bisa menghemat biaya, bisa menghemat waktu dan lain-lain. Tapi di sisi lain beberapa pasien mungkin secara lokal bisa kita tangani secara lokal juga karena bantuan. Nah disitulah dikembangkan teknologi bisa dengan tadi secara sederhana dengan SMS
atau berhubung sekarang lagi ngetren di mana orang bisa pakai WhatsApp, Line dan segala macam hal. Jadi bukan hanya bertanya pakai suara, pakai teks, dengan adanya WhatsApp, Line dan segala jenis teknologi yang ada, kita ngirim gambar, video dan lain-lain. Cuma dalam perjalanannya tentunya juga beberapa gambar harus membutuhkan resolusi tinggi sehingga kadang-kadang kita butuh harus mengirimkan gambar X-ray atau mungkin gambar USG yang definisinya sangat tinggi, high definition gitu ya, sehingga disitulah butuh teknologi khusus yang kita bangun. Seperti saat ini saya membantu di Kementerian Kesehatan dengan nama Telemedicine Indonesia. Orang sering menanya, Pak, apa bedanya dengan WhatsApp? Kan di WhatsApp kita juga bisa ngirim gambar, video dan lain-lain, tapi WhatsApp kan sifatnya one to one, person to person, sehingga kalau ada kasus yang terjadi yang sama di tempat yang kecamatan yang berbeda, dia akan ngulang lagi dari awal cerita. Kalau dengan adanya sistem, sekarang makanya ada banyak sistem ya, mulai yang ditawarkan pemerintah atau swasta, semuanya terintegrasi. Jadi dengan kata lain nanti semua orang yang terkonek pada sistem telemedicine tadi saling bisa belajar bersama. Oh, di katakanlah saya sebutkan di Puskesmas Sausapor di Papua Barat ada kasus bla 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 bla, ditangani oleh dokter di Sorong atau mungkin karena tidak mampu dia harus ke Makassar lewat sistem. Dokter lain di misalnya Kaimana atau di Raja Ampat bisa belajar karena mereka terkonek ke sistem yang sama. Semuanya terhubung dengan sistem yang sama, terjadi proses integrasi data, ada proses akumulasi data, ada knowledge yang bisa kita gabung dan jadi sistem itu menjadi sistem yang sangat bagus dan kompleks, bukan hanya sekedar. Jadi berbeda dengan WA yang sifatnya hanya kalau saya dan Mas Isen WA-WA-an yang tahu hanya saya dan Mas Isen kan. Orang lain, misalnya dokter lain pengen tahu harus nanya dulu Mas Isen, Mas kirimin gambar dong kemarin Pak Yayo ngasih tahu apa sih, kirim sana lagi. Nah dengan sistem. Nah, oke. Nah setelah adanya pandemik, orang jadi juga berpikir bahwa oh akhirnya ternyata kalau dalam hal tertentu kadang kita tidak harus bertemu dengan fisik kepada dokter juga ya, kita bisa pada sistem. Mungkin mohon maaf saya nyebutkan di internet sangat banyak sekali ya, ada yang namanya Halodoc, Lead Dokter dan lain-lain, di mana dokter dan pasien bisa bertanya langsung dan saling berkomunikasi, berkonsultasi gitu ya. Bahkan juga membuat resep bisa diambil di apotek mana dan lain-lain. Tapi kembali lagi, ini yang menarik dalam pengalaman saya belajar IT di bidang kedokteran, ada hal yang juga sangat penting harus kita pelajari adalah masalah aturan hukum atau regulasi. Oke. Jadi seperti telemedicine ini di Indonesia saat ini peraturan dari pemerintah dari Kementerian Kesehatan saat ini hanya yang secara resmi melindungi pelayanan telemedicine dari satu fasienkes ke fasienkes yang lain, fasilitas pelayanan kesehatan ya. Misalnya dari puskesmas tanya ke RSUD, dari RSUD tanya ke RSUP dan segala macam. Belum dari dokter ke pasien. Secara hukum loh ya. Ya mungkin mengacu pada cerita Gojek, Grab dan lain-lain, ojol kan juga memang hukum. Nah tapi dalam kondisi sekarang karena ada kebutuhan, kembali lagi tadi masih menyebutkan bahwa orang tidak bisa keluar rumah, lebih nyaman di rumah segala macam, merasa pusing segala macam. Ya mau tidak mau pemerintah harus bisa memberikan fasilitas ke situ. Akhirnya mungkin akan dipercepat regulasinya. Ya harapannya saya begitu. Pemerintah segera menggerak karena bagaimanapun juga ternyata bahwa pelayanan kesehatan bisa dilewatkan dengan. Tapi sekali lagi tetap kalau ujungnya adalah namanya kita pengobatan ya, itu juga tidak mau tidak mau tetap harus ada hubungan manusia dengan manusia, dokter dengan pasien, ada sentuhan. Karena kita cerita di tele atau pemanfaatan IT di kedokteran itu kalau lebih canggih lagi itu bahkan sampai ke telesurgery, dan kalau tele-tele yang sekarang kan lebih ke pengiriman informasi. Jadi misalnya dokter tanya, ngirim gambar USG, ngirim gambar X-ray, bisa digunakan di dermatologi kulit ya, di oftalmologi mata dan segala macam atau apapun lah. Tapi begitu pasien memang butuh penanganan, ya tetap akhirnya harus ketemu dokter ya Pak. Secara fisik dia. Tapi enaknya sekarang begitu, jadi konsultasi awalnya, asesmen awal mereka harus. Tapi tetap lagi regulasi ini penting karena bagaimana juga nanti kalau nggak dilindungi siapapun bisa ngaku jadi dokter. Saya bikin website, saya bukan dokter tapi karena saya bergaulnya dengan dunia kesehatan, istri saya dokter segala macam, saya punya banyak ilmu, saya membohongi orang lain jadi dokter Surahyo dan bikin pelayanan di internet, bisa jadi banyak yang pada tanya dan saya tinggal charge berapa. Artinya telemedicine ini belum bisa menggantikan, atau bisa dikatakan pasti belum bisa menggantikan peran rumah sakit atau layanan dokter yang sudah ada seperti sekarang. Namun di pandemik ini orang jadi mengenal apa itu telemedicine yang sebelumnya tidak cukup populer ya Pak ya. Dan ini juga peluang sekali bagi para orang yang bergerak di industri teknologi informasi. Kita yakin bahwa kedepannya ini bakal booming gitu ya, bakal menjadi sesuatu gitu ya. Ya. Silakan digarap teman-teman semua. Iya, masih ada hal penting yang perlu dicermati, yang perlu dipahami juga oleh para katakanlah pelaku nanti akan
nggarap di bidang telemedicine atau katakanlah informatika kesehatan, ada hal yang penting lagi adalah masalah yang namanya privacy dan security. Bagaimana juga kalau kita bicara di kesehatan ada namanya rekam medis yang sangat rahasia yang tidak boleh dieksplorasi. Maaf, kemarin lagi banyak isu ada orang datanya bocor melalui satu provider terbesar dan segala macam hal gitu ya. Nah, itu juga harus dijaga dengan betul karena tanpa telemedicine pun sistem informasi kita di rumah sakit itu kadang juga masih punya banyak celah gitu ya. Apalagi pakai telemedicine. Ingat kita menggunakan public network yaitu internet yang siapapun bisa connect. Jadi disinilah pemerintah juga harus dengan cepat mengantisipasi regulasi yang harus dituangkan dan juga mampu memberikan solusi-solusi atau infrastruktur yang mampu melindungi kerahasiaan data dari pasien, dokternya dan segala macam hal. Itu kata kunci penting yang pengalaman saya sekian tahun ini belajar di bidang kesehatan, IT di bidang kesehatan, regulasi, security, privacy itu ternyata menjadi hal yang sangat perlu kita cermati dengan matang. Karena sebenarnya teknologi lain sudah matang. Kita kan tinggal mengadopsi dari teknologi yang ada di e-commerce, ada teknologi tentang big data, tentang AI, whatever, tinggal ditanda kutip di teplok-teplok, ditempel-tempelkan beres. Tapi cermati itu karena itu akan menjadi bagi para pelaku yang ingin menekun itu dengan 3 hal itu cermati dengan baik, itu akan menjadi penentu dia nanti akan bisa survive di long termnya atau tidak. Oke. Jadi artinya walaupun Indonesia atau kondisi kita saat ini secara infrastruktur internet itu belum maksimal gitu ya, tapi kita sudah mulai dengan adanya telemedicine ini untuk memberikan pelayanan masyarakat dan menjangkau yang lebih jauh gitu ya. Betul, Kemudian juga tentunya kalau kita ingin belajar atau kita ingin menggeluti atau mengambil peluang bisnis di telemedicine ini, ya kita perlu perhatikan security ya Pak ya. Dari hal-hal yang berbau privasi dan regulasi tadi. Dan ini mungkin menjadi PR kita bersama, bagaimana kita bisa bersama-sama membangun negeri ini menjadi lebih baik ya Pak ya. Tentunya kalau telemedicine saya yakin di luar negeri itu sudah menerapkan ya Pak ya, sudah menerapkan ya. Mungkin bisa disebutkan Pak negara mana yang sudah? Ya jadi begini, ini menariknya juga walaupun negara-negara maju seperti Amerika, mungkin di Inggris, di Belanda segala macam hal gitu ya, mereka teknologinya sudah jauh di atas kita gitu ya dari sisi infrastruktur, dari sisi aplikasinya dan lain-lain, ke pemahaman dari masyarakatnya juga begitu. Tapi juga ada hal lain yang juga menarik seperti di Belanda pun juga masalah privacy security itu juga sangat dijaga dengan ketat. Jadi dengan kata lain, katakanlah saya terkonek ke satu jaringan milik pemerintah namanya Aorta, itu backbone-nya pemerintah Belanda untuk koneksi telemedicine di seluruh rumah sakit, puskesmas, apotek segala macam hal. Itu perlindungan security-nya sangat ketat sekali. Jadi dengan kata lain ada banyak hal yang harus dicermati di situ. Jadi kesehatan itu hal sensitif. Jadi 2 hal di bidang IT yang selama ini saya pelajari yang sangat membutuhkan kehati-hatian tinggi adalah militer dan kesehatan. Jadi secanggih-canggihnya pun seperti di Amerika, di Belanda itu tidak selancar yang kita duga karena ada alasan regulasi privacy security. Orang seperti contoh ya, mengambil fingerprint di Belanda orang tidak mau. Karena itu data pribadi yang tidak boleh di-share dimanapun misalnya gitu ya. Rekam medis juga penjagaannya sangat ketat sekali. Nah itu menarik, jadi segala sesuatu berjalan cepat. Begitu kita bicara tentang 3 hal itu, semuanya jadi melambat. Harus aturan. Di Amerika ada aturan, gitu ya. Regulasi namanya HIPAA dan lain. Jadi ya itu. Indonesia kadang-kadang maaf kalau sekali lagi ceroboh dalam hal masih itu, belum hati-hati. gitu ya. Makanya banyak sekali hal-hal yang berbau security kita masih bocor gitu ya. Oke Pak, berarti kan kesimpulannya bahwa telemedicine ini tidak akan bisa menggantikan peran dokter ataupun menggantikan layanan rumah sakit seperti saat ini. Namun memang ya artinya ini bisa menjadi screening awal bahwa mereka yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan bisa dicek dari jauh dulu apakah ini perlu dirujuk dan sebagainya. Gitu ya Pak ya. Terakhir Pak, jadi kira-kira ya ketika pandemik ini semua orang akhirnya tahu apa itu telemedicine yang sebelumnya tidak cukup populer. Nah, kedepannya prediksinya ini bakal booming pasti. Namun apa yang bisa dikerjakan teman-teman terutama yang bergerak di teknologi informasi ini untuk menggarap peluang bisnis ini Pak? Baik, betul. Pertanyaan sangat menarik sekali karena bagaimanapun juga kalau kita lihat setiap kesulitan pasti justru akan mendatangkan opportunity atau kesempatan bagi orang yang jeli melihatnya gitu ya. Jadi jangan sampai filosofi hidup saya juga butuh ada kesulitan datang kita hanya mengeluh segala macam. Justru di kesulitan itu memaksa kita untuk berpikir ada solusi lain apa yang bisa kita kerjakan. The power of kepepet ya Pak? Iya, the power of kepepet itu ya. Kayak zaman kuliah atau SM kuliah. Sekolah dulu ya kalau belajar semalaman. Malah masuk dibanding belajar berminggu-minggu ya. Oke, nah gini Mas Isen, jadi dari sisi kemampuan teknologi informasi saya yakin
praktisi-praktisi di Indonesia sudah sangat hebat sekali gitu ya. Mereka dengan cepat bisa membuat berbagai aplikasi dan layanan yang bisa membantu komunikasi tadi antara dokter dengan pasien. Jadi orang yang di rumah yang saat ini harus mau tidak mau harus tinggal di rumah terus ingin bertanya tentang kondisi kesehatannya bisa connect ke sistem dan segala macam hal gitu ya. Tapi di sisi lain kita juga harus cermati bahwa ini layanan yang cukup sensitif. Dari keilmuan yang saya pernah pelajari sekian tahun ini dari bidang IT, ada dua hal sensitif yang perlu kita cermati dalam penerapan IT di militer dan di kesehatan. Di kesehatan itu kita bicara tentang regulasi tadi harus ada aturan yang ketat karena bagaimana nanti kalau ada malpraktek atau apa bagaimana tuntutan hukumnya. Privacy, kerahasiaan pasien harus dijaga sangat tinggi karena ada rekam medis segala macam hal yang harus dijaga dengan sangat ketat. Bahkan di sistem sebelum telemedicine yang sifatnya lokal di rumah sakit saja bisa jadi kebobolan karena tidak punya sistem yang bagus. Dan nah ini sistem pengamanannya, security-nya. Karena ini hubungannya dengan koneksi di internet, siapapun bisa mengakses, mengambil identitas pribadi orang tadi. Orang menyaruh menjadi dokter untuk membohongi orang lain, orang menyaruh jadi pasien untuk membohongi dokter dan seterusnya dan seterusnya. Jadi, nah 3 hal tadi harus cermati dengan baik, tapi cermati bahwa peluangnya masih banyak sekali, banyak hal yang bisa kita cermati. Bagaimana bahkan kalau kita bilang teknologi yang berhubungan dengan IoT, berhubungan dengan embedded device, beberapa diagnosa awal bisa kita kerjakan, beberapa alat-alat kecil bisa kita pakai, segera kita tusukkan di jari kita untuk melihat mungkin kadar gula kita, keringat, detak jantung, retina mata ya. Di teknologi kedokteran adalah melihat retina mata untuk melihat peluang dia punya penyakit jantung seperti apa. Itu bisa dibantu secara remote oleh sistem, dikoneksikan ke telemedicine, kemudian dianalisa, dipelajari oleh dokter dan berikan diagnosis yang segala macam. Jadi peluangnya banyak, tapi cermati dengan baik. Pilih bidang yang mana memang perlu kita eksplorasi. Ingat kita punya keterbatasan dari literasi digital masyarakat dan infrastruktur yang belum bagus. Plus tiga regulasi security privacy. Oke. Jadi bila teman-teman yang berkarir di teknologi informasi ingin menggarap ini, tentunya yang perlu dipertimbangkan atau diperhatikan adalah regulasinya, kemudian privasinya, kemudian security-nya. Ya, nanti teman-teman bisa main di ranah situlah begitu ya. Artinya pembelajaran kita pada kesempatan kali ini bahwa teknologi itu ternyata sangat membantu kita, terutama di bidang kesehatan, sudah terbukti melalui telemedicine. Nah, kita berharap kedepannya teknologi informasi tidak hanya bisa membantu masyarakat Indonesia dari sisi di bidang kesehatan, namun untuk mensolusikan hal-hal yang lain, terutama isu-isu terbaru tentang pendidikan gitu ya Pak. Betul, ya. Itu saya kira sangat krusial, kebutuhan basic manusia seperti kita ini adalah bagaimana makan segala macam udah beres ya. Sekarang pendidikan dan kesehatan itu saya kira topik pendidikan yang disupport oleh IT juga akan menjadi penting karena di Indonesia saat ini juga menjadi isu yang sangat penting untuk kita kelola gitu ya segala macam. Mungkin menarik untuk kesempatan berikutnya Pak. Kita mungkin ini hari ini tentang kesehatan, besok mungkin tentang pendidikan ya. Bagaimana sekarang sekolah aja belum jelas nih, kuliah belum jelas sampai kapan berakhir gitu ya. Sehingga mereka perlu mengakses e-learning dan e-learning juga belum siap gitu ya. Jadi bagaimana ini dengan isu seperti ini bisa dijawab dengan teknologi. Baik, Pak Yayo, terima kasih atas diskusinya. Besar harapan ke depan kita bisa membahas tentang hal lain yang lebih menarik, tentunya yang bisa memberikan manfaat bagi kita semua, terutama bagi masyarakat seluruh Indonesia. Terima kasih juga pada Mas Isnen dan teman-teman kru di sini yang sudah mau mengundang saya untuk sekedar berbagi pengalaman saya sedikit tadi. Yang jelas memang apapun yang kita miliki semua akan menjadi bermakna kalau kita mampu memberikan manfaat pada orang lain. Amin, luar biasa sekali. Baik, terima kasih sahabat Suhu. Sampai jumpa di episode selanjutnya.